Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa berjumpa lagi dengan teman-teman semuanya. Pada materi kesehatan sekarang akan saya sampaikan sebuah tema yang ringan, tetapi ini adalah tema yang senantiasa kita lakukan, yaitu tentang cara merawat kuku. Ya, cara merawat kuku. Yang pertama, teman-teman sekalian, cara merawat kuku adalah kita senantiasa membersihkan kuku kita dengan cara dibersihkan dengan sabun. Bukan sekedar dengan cuci tangan yang tanpa sabun atau tanpa pembersih, tetapi kita gunakan sabun karena sabun akan lebih memaksimalkan kotoran-kotoran yang ada pada tangan kita hilang atau bersih. Demikian pula sabun akan menghilangkan kuman, bakteri, virus yang berbahaya bagi tubuh kita, juga pada kuku kita, ya. Karena kuku adalah tempat yang sangat mudah untuk bersembunyi berbagai macam bibit penyakit, kuman, bakteri, virus, jamur bisa sembunyi di situ. Oleh karena itu, kita hendaknya membersihkan kuku dengan sabun. Tentu saja cara membersihkan tangan kita gunakan cara yang benar, yang sesuai dengan standar WHO kalau kita memang ada waktu, ada kesempatan, karena itu akan lebih bersih, lebih ke sela-sela, sehingga kita benar-benar tidak hanya kuku yang bersih, bebas bakteri, tapi juga seluruh tangan kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dengan senantiasa rutin memotong kuku. Dan ini adalah bagian dari ajaran Islam kita sebagai seorang muslim. Saya sebagai seorang muslim, maka memotong kuku merupakan bagian dari fitrah. Ya. Bahkan disebutkan bahwa di antara fitrah kita sebagai seorang muslim, yang diperintahkan oleh Rasul adalah kita memotong kuku. Dan disunahkan, dianjurkan ketika memotong kuku adalah kita memotong kuku hari Jumat. Ya. Kita potong kuku supaya bersih dari kuku-kuku yang panjang, juga tidak menjadi sarang bakteri. Karena apa, teman-teman sekalian? Kuku yang panjang akan lebih mudah untuk tempat bersarangnya bakteri daripada kuku yang pendek. Ya, jadi bawah kuku itu adalah tempat bersarang bakteri, jamur, bahkan telur cacing. Bisa berawal dari situ. Apalagi anak-anak kecil ya, yang sering bermain tanah, bermain pasir, yang tidak kelihatan. Banyak ternyata di dalamnya adalah telur cacing, bakteri, jamur. Kalau makan, lebih-lebih tidak cuci tangan. Nah, ini risiko terjadi berbagai macam penyakit. Oleh karena itu, kuku yang pendek lebih minimal terjadinya risiko untuk bersembunyinya berbagai macam penyakit. Dan yang ketiga adalah hendaknya kita senantiasa membuat kuku kita tidak terlalu lama basah. Kenapa? Karena kuku yang basah itu akan lebih memudahkan menjadi tempat bersembunyinya kotoran, juga akan lebih mudah kuku ini rapuh sehingga mudah patah. Ya. Terlalu lama basah akan memudahkan kuku rapuh. Oleh karena itu, kalau kita sudah berendam, mungkin bekerja di tempat yang basah, maka ketika kita keluar dari tempat itu, kita bersihkan, benar-benar bersih, kemudian dikeringkan. Ya. Ini untuk menghindari kuku itu rapuh, kuku itu terkena atau menjadi tempat bersembunyinya berbagai macam penyakit. Karena penyakit akan lebih senang, akan lebih mudah untuk masuk bersama air. Ya. Akan lebih lama hidup ketika dengan media air, ya. Mayoritas bibit penyakit dia itu bisa atau hidup bertahan lama ketika ada medianya. Di antara media mereka adalah air. Kemudian yang ketiga adalah, yang keempat adalah ketika kuku kita ingin bersih dengan bersih yang lebih bagus lagi, lebih maksimal lagi, maka sebelum dibersihkan kita merendamnya dengan air hangat. Ya. Ini adalah salah satu cara. Di samping kita potong kuku, maka prosesnya sebelum potong kuku alangkah baiknya, ya, kalau kita memang menyempatkan diri untuk merendam kuku tersebut di dalam air hangat. Dengan cara yang nanti akan kita bahas bagaimana cara memotong kuku. Ini ada pembahasan khusus nanti insya Allah. Tapi merendam dengan air hangat secara khusus akan kita jelaskan pada video selanjutnya nanti. Tapi secara umum bahwa salah satu cara membersihkan kuku adalah dengan direndam air hangat sehingga kuman-kuman akan mati, ya, mudah mati lah, khususnya kuman-kuman tertentu, karena dengan air hangat itu kadang banyak sekali bakteri, kuman, virus yang tidak mati, kecuali pada suhu yang di atas 70 derajat atau di atas 100 derajat lah, itu mati. Tapi kalau hangat saja ya hanya kuman tertentu saja. Tapi dengan merendam, setidaknya kotoran yang melekat erat di bawah kuku akan lebih mudah mengelupas, lebih mudah keluar, lebih mudah untuk dihilangkan. Kemudian selanjutnya adalah hindari menggunakan cat kuku, ya. Lebih-lebih seorang muslim, ya, karena cat kuku mengandung aseton, mengandung zat kimia yang bisa merusak kuku. Nah, kalau seorang muslim
menggunakan cat kuku yang seperti itu akan membuat kita mengurangi kesempurnaan, bahkan sebagian mengatakan menjadikan wudhu tidak sah. Karena apa? Itu daerah kuku itu wajib untuk dibasuh, wajib untuk dibasah, dibasahi, sehingga ketika wudhu karena cat kuku tidak tembus dengan air, maka akan tidak terkena. Dan boleh bagi seorang muslim berhias dengan cat kuku, tapi bukan cat ya, dengan pewarna dari daun inai atau daun pacar. Ini boleh. Dan kita paham, anak-anak sekarang atau ibu-ibu mungkin tahu itu daun pacar, yaitu pewarna kuku yang warnanya tidak begitu merah sekali, enggak ya, kuning sekali, agak kekuning-kuningan tetapi hampir transparan. Itu pun cukup indah, cukup bagus, dan tidak menyebabkan terjadinya berbagai macam gangguan, karena bukan zat kimia, itu adalah alami dari daun pacar. Kemudian selanjutnya yaitu kita bisa menggunakan pelembab untuk merawat kuku ya. Di samping pelembab untuk tangan, pelembab itu bisa kita aplikasikan, bisa kita terapkan pula untuk melembabkan kuku kita ya. Mungkin ibu-ibu sering menggunakan pelembab, jangan lupa kukunya ikut dilembabkan. Dan di antara pelembab alami adalah dengan menggunakan minyak zaitun. Itu bisa untuk merawat kulit, juga bisa kita aplikasikan ke dalam kuku. Karena kuku ini hidup, kuku itu semakin panjang hidup. Jadi kuku dikira benda mati, enggak. Walaupun dipotong mungkin enggak sakit, ya memang enggak sakit. Tapi ini hidup, ya. Tapi memang enggak sakit, tapi hidup. Jadi ketika si pelembab akan terawat, akan bisa memberikan efek bagi kuku tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah hendaknya kita menghindari menggigit kuku ya. Ini kebiasaan anak-anak kecil, tapi kadang ada dua orang yang sudah dewasa tetap menggigit kuku. Ini bisa merusak kuku, teman-teman sekalian. Oleh karena itu hindari, jangan menggigit kuku. Kalau sudah istilahnya bendonen kalau orang Jawa, kalau sudah seperti itu bagaimana? Cara menghindarinya diantaranya adalah dengan kita mengoleskan sesuatu yang pahit. Misalnya di sini dikasih daun brontowali ya, bisa beli di pasar tradisional. Brontowali, batang brontowali digerus, nanti bisa untuk oleskan. Ini pahit sekali. Begitu kita gigit itu pahit, akan menghindar. Demikian pula anak-anak yang sering atau senang gigit kuku, gigit jari, bisa itu dikasih daun brontowali atau dikasih pewarna misalnya kunir ya. Kemudian yang ketujuh adalah kita jangan membiasakan untuk perawatan kuku ya dengan ke manikur pedikur ya, manikur pedikur istilahnya seperti itu. Karena apa? Ini dengan zat-zat kimia juga, walaupun bersih sekali, tampak menjadi indah sekali, tapi kalau sering-sering ini akan merusak juga. Zat kimianya akan merusak, bahkan bisa berisiko untuk jadi infeksi, akan mudah rapuh juga kukunya, ya. Karena dilakukan dengan zat-zat kimia, dengan ya walaupun kelihatan akan bersih sekali, kinclong istilahnya, menarik, tapi kalau terlalu sering dengan seperti itu, dengan zat-zat kimia, maka akan berefek pada kerapuhan kuku, bahkan bisa bengkak, bahkan kalau tidak kebetulan ya, nah qadarullah, dengan cara seperti itu kadang bisa menjadi perantara terjadinya infeksi. Dan selanjutnya, perbanyak mengkonsumsi zat-zat yang mengandung biotin atau vitamin B7 ya. Dan pada umumnya biotin ini tidak kekurangan pada manusia ya. Kita sebagai manusia sudah tercukupi kandungan biotin, karena sangat minimal orang yang kurang biotin, yaitu orang-orang yang dia makan makanan yang seperti wortel, kemudian kacang-kacangan, daun bayam, hati, kuning telur. Ini adalah makanan yang mengandung biotin, dan kita sudah tercukupi dari sayur-sayuran. Jadi insya Allah dengan makan sayur-sayuran, buah-buahan seperti itu, ini juga akan memperbaiki keindahan kuku, kesehatan kuku, di samping kesehatan kulit, mata, dan anggota tubuh yang lain. Dan selanjutnya, yang terakhir adalah segera memeriksakan ke dokter ketika terjadi kelainan pada kuku. Misalnya ada kukunya itu hitam atau mengkerut atau tumbuh tidak wajar ya, tampak tidak sehat ya, atau kelotok begitu, maka segera periksakan ke dokter, karena ini bisa jadi ada gangguan, bukan hanya di kuku tapi juga ada gangguan pada tubuh kita ya. Ada gangguan pada misalnya apa? Saturasi oksigennya yang sini mungkin kurang, atau gangguan pada liver atau mata dan sebagainya. Karena kadang dari kuku ini ada ilmunya, dari kuku bisa terlihat, dari warna, kecerahan, gangguan yang di kuku bisa terlihat ini sebenarnya arahnya penyakit yang seperti apa, kok gangguannya seperti itu bisa jadi gangguan di kuku itu adalah gejala dari gangguan pada tubuh. Tentu saja itu dipastikan dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang lain. Demikian teman-teman sekalian bagaimana cara merawat kuku. Jangan lupa ketika terjadi kelainan pada kuku, gangguan pada kuku, segera periksakan. Boleh jadi akan itu merupakan bagian dari gejala gangguan pada tubuh kita. Cendrawasih Burung Irian, terima kasih, cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.